Kasus penculikan anak sedang marak terjadi belakangan, bahkan tidak hanya kasusnya saja. Hoax pun banyak yang bertebaran mengenai kasus penculikan anak hingga menimbulkan korban. Lalu bagaimana media memotret fenomena belakangan ini akan kita diskusikan bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri dan juga jurnalis senior Tempo, Bambang Harimurti. Selamat malam Mbak Desaf, Mas Bambang. Selamat malam. Mas Bambang, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, semoga kita sehat semua ya. Saya mau ke Mbak Desaf terlebih dahulu. Mbak Desaf, belakangan ini kan kasus penculikan anak semakin marak terjadi. Bagaimana media melihat penanganan kasus ini oleh aparat kepolisian? Kita menangkap bahwa di tengah masyarakat saat ini sedang beredar rasa ketakutan ya, ketakutan dan kekhawatiran. Karena selama ini kan prakteknya di Indonesia ini meskipun ada angka kriminalitas ya, tetapi anak pergi sekolah, pergi main, pergi melakukan aktivitas itu adalah hal yang sangat biasa, yang merupakan hal yang lumrah di mana-mana ya, di Jawa dan di luar Jawa. Kemudian muncul kejadian ini. Meskipun kasus penculikan anak bukan pertama kalinya di Indonesia, tetapi bahwa kemunculannya yang kemudian seolah-olah terjadi di mana-mana ya. Kita mencatat sejak bulan Desember ada kasus Malika di Jakarta Pusat, kemudian kita juga mendengar ada kasus serupa di Jember, ada kasus serupa di Jakarta Timur, kemarin ada lagi yang tadi baru saja masuk ke layar CNN Indonesia di Jakarta Timur juga, ada di Boyolali, bahkan ada di Minahasa ada seorang ibu yang nyaris dikeroyok karena dikhawatirkan akan menculik anak. Itu menunjukkan bahwa sekarang tensinya sedang tinggi berkaitan dengan keselamatan anak dan kekhawatiran anak menjadi korban. Karena itu saya kira media dalam hal ini termasuk CNN Indonesia baik di TV maupun di digital ya di cnnindonesia.com, kita punya perhatian yang sangat besar pada kasus-kasus ini. Saja. Baik, bukan hal baru, namun sekarang intensitasnya memang sedang tinggi-tingginya hampir setiap minggu, hampir setiap pekan rasanya kita mendapatkan informasi mengenai kasus penculikan anak ini. Mas Bambang melihat dari Tempo sendiri melihatnya seperti apa? Kenapa intensitasnya semakin meningkat akhir-akhir ini, Mas? Ya, saya kira ini juga dampak dari media sosial ya. Tapi juga saya kira siapa orang tua itu kan sangat khawatir ya kalau anaknya diculik. Jadi seperti ada upaya untuk menyebarluaskan kekhawatiran ini secara berlebihan. Ini agak berbahaya juga karena bisa ada ekses nanti orang maksudnya bukan menculik, mungkin hanya bertanya itu menculik. Karena sampai saat ini saya sendiri belum melihat ada berita ada yang betul-betul diculik gitu ya. Yang apakah betul-betul ada kenaikan grafik. Karena saya ingat kasus ini pernah yang mirip ya. Pernah ada tuduhan dulu zaman mungkin tahun awal 90-an. Katanya ada orang pakai jilbab, tangannya ada pipanya gitu akan meracun orang-orang dan menyebabkan sakit perut. Lalu media mengikuti dan akibatnya tiba-tiba setelah diberitakan media, rumah sakit banyak kedatangan orang-orang yang mengaku sakit perut dan curiga diracun. Jadi ada efek yang viral yang kita harus agak berhati-hati lah. Mungkin yang penting di sini polisi harus menjelaskan apakah betul ada kenaikan penculikan ya. Dari polisi kan punya statistik. Itu bisa dilihat dari tahun ke tahun, rata-rata itu sebulan misalnya selama ini berapa banyak upaya penculikan. Apakah ada kenaikan atau ini semata-mata paranoia yang berlebihan. Ini juga harus kita waspadai. Walaupun dengan catatan memang di seluruh dunia kan ada yang namanya human trafficking. Dan di Indonesia kesadaran akan bahaya human trafficking ini atau perdagangan orang ini belum terlalu luas. Maka tugas kepolisian untuk mencari tahu apakah memang ada kegiatan di Indonesia yang kemudian meningkat. Ya. Baik. Nah,
kita belum lihat tuh yang betul-betul diculik itu apa betul ada berapa gitu. Karena selama ini yang kita dengar dari polisi kan bantahan terus gitu. Baik, Mbak Desaf, kalau CNN melihatnya seperti apa bahwa adanya upaya untuk menyebarluaskan kekhawatiran yang berlebihan, paranoia berlebihan itu? Karena memang kalau diculik kan anaknya mengkhawatirkan ya, tapi ini berlebihan. Bagaimana Mbak Desaf? Ya, saya kira pandangan kita, saya kira semua media memandang dengan kekhawatiran dan lensa yang mirip ya, yang kalau tidak mau mengatakan sama gitu. Paranoia muncul, entah itu sebenarnya benar-benar terjadi penculikan atau tidak, atau sebenarnya hanya itu dalam tanda kutip gitu ya, baru percobaan penculikan, atau sebenarnya itu kejadian yang mau dibuat seolah-olah akan terjadi penculikan. Nah, kenapa kemudian terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di begitu banyak tempat? Karena seperti saya katakan tadi, kalau menyangkut anak-anak, kita kan kekhawatirannya akan double, gitu ya, luar biasa, gitu ya. Dan itu tidak di Jawa saja, di luar Jawa di mana saja sama saja kalau menyangkut keselamatan anak, gitu. Nah, yang sekarang kita tunggu dan kita desak adalah tadi sebagian sudah disebutkan oleh Mas Bambang bahwa yang punya alat, yang punya kemampuan deteksi, analisis, dan intelijen itu kan tentu aparat keamanan ya. Kenapa muncul di Jember, di Boyolali, di Jakarta, di Makassar, dan seterusnya? Kenapa begitu cepat berendeng di mana-mana? Apakah semata-mata karena paranoia, karena orang ketakutan berlebihan, khawatir, atau benar-benar ada katakanlah orang, gerakan, atau siapapun itu kelompok yang ingin membuat situasi jadi rusuh gitu ya, jadi rame dan takut. Kalau kita ingat ya, 10-15 tahun yang lalu di sekitar wilayah Tapal Kuda ada persoalan dengan dukun santet gitu kan ya. Orang dikejar-kejar, dicurigai karena melakukan kegiatan santet yang kemudian si tokoh ini nggak tahu siapa dia gitu, diburu rame-rame, dan kemudian suatu korban-korban yang tidak bersalah, tidak-tidaknya tidak tahu salahnya di mana. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu di daerah Jawa Barat ya, Bekasi dan sekitarnya ada kasus yang disebut sebagai kolor hijau ya, ada penjahat ya tanda kutip yang disebut sebagai kolor hijau. Orang tidak tidur, orang jaga di rumah masing-masing sampai malam, produktivitas terganggu, orang takut dan seterusnya. Yang hal-hal yang seperti ini sudah kita punya ingatan kolektifnya sebenarnya. Tetapi kalau aparat keamanan tidak bergerak cepat gitu ya, bergerak cepat dalam hal ini menyelidiki dan kemudian memberi kesimpulan, mengkomunikasikan itu pada publik sehingga menciptakan rasa aman, maka kita akan terus-menerus dikekang ketakutan seperti ini. Karena itu kita di redaksi CNN Indonesia kita terus-menerus mendorong supaya jadi ini apa Pak, analisisnya apa sebenarnya, apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa mengembalikan rasa aman itu pada anak-anak dan pada publik. Pihak kepolisian harus bisa dan harus segera kemudian menjelaskan fenomena ini ya Mbak Desaf dan juga Mas Bambang, agar kekhawatiran ini tidak terus berlanjut seperti itu. Karena kita ketahui bahwa kekhawatiran ini satu, banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, menyebarkan hoax dan juga kemudian ada yang menimbulkan korban. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan ada anak-anak yang kemudian memanfaatkan sedang adanya fenomena kasus penculikan anak ini untuk berbohong dalam tanda kutip kepada orang tuanya. Mas Bambang, bagaimana melihat hal ini, Mas? Ya, ini istilahnya copycat ya, gejala copycat atau gejala meniru ya. Itu biasa terjadi di masyarakat dan kita harus berhati-hati. Jadi mungkin anak-anak yang tadinya kalau disamperin orang ya biasa aja, sekarang begitu sampai orang, wah saya mau diculik, lalu karena dengar berita ini lagi top, bilang ke ibunya, ke gurunya akan diculik, lalu dimuat oleh media-media yang kurang kritis dan orang percaya. Nah, itu oleh karena itu saya kira ini harus segera ditangani. Dugaan saya sih ini terjadi ya itu ya, gejala copycat itu. Dan sebetulnya kan sekarang kita ada CCTV di mana-mana ya, jauh lebih aman. Saya ingat
tahun 65 nih, belum lahir nih barangkali para yang lain ya. Saya masih kelas 3 SD menjelang tragedi 65, itu sempat beredar juga bahwa ada kelompok penculik anak-anak pakai mobil cap gunting. Kita semua ketakutan ya. Tapi sampai akhir tahun 65 itu nggak pernah saya tahu ada anak diculik dengan mobil cap gunting ya. Jadi ini saya jadi ingat kasus itu. Jadi saya menghimbau kita semua harus hati-hati tanpa mengurangi kewaspadaan, tapi kita juga jangan terbawa pada paranoia dan histeria yang berlebihan. Kalau ada satu kasus, saya mohon juga pada teman-teman wartawan, jangan ditelan begitu saja, tapi dalami. Kalau ada anak yang mengaku katanya mau diculik, coba ditanya dengan baik-baik di mana, orangnya di mana, apa sempat difoto. Dan kalau perlu sekolah-sekolah ngajarin lah kalau ada orang yang dia curiga mau menculik dia, difoto aja coba dengan HP-nya ya. Tapi nanti kan bisa dikonfirmasi ternyata cuma orang mau tanya biasa dan sebagainya. Sebab sudah ada korban, saya dengar ada orang yang sudah dipukuli. ODGJ ada yang sudah dipukuli dan sudah ada yang benar. dibakar, Mas Bambang. Iya, ya ini kan kita harus menyetop histeria ini ya, tanpa mengurangi kewaspadaan. Tapi jangan sampai paranoia dan asal pukul gitu ya. Karena menculik itu tidak gampang kan, anak diculik untuk apa gitu. Kan harus jelas juga. Nah, Mbak Desaf, ini kan artinya benar-benar apakah kemudian ada yang sengaja untuk memanfaatkan kekhawatiran-kekhawatiran ini, atau justru ada yang sengaja untuk membuat kekhawatiran-kekhawatiran ini terpelihara di masyarakat kah, Mbak Desaf? Saya kira kita bisa menduga ada keinginan ke arah itu, meskipun mungkin kita juga tidak bisa memberikan bukti-bukti yang cukup gitu ya, karena memang kita tidak punya cukup alat dan cukup kemampuan untuk mendeteksi kenapa tiba-tiba munculnya di Boyolali, atau kenapa tiba-tiba di Jember, kenapa di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, atau di Makassar, atau di Minahasa dan seterusnya ya. Yang punya sekali lagi adalah aparat berwenang, dalam hal ini kepolisian, dan sepanjang ingatan saya mulai sejak bulan Januari sampai sekarang kita belum mendengar ya Mabes Polri misalnya menyelenggarakan konferensi pers atau apapun itu, bicara pada media untuk disampaikan kepada publik tentang kaitan kalau ada antara hal-hal ini di berbagai tempat yang jaraknya begitu jauh gitu ya. Kecuali kita mendapat penjelasan seperti itu, maka akan selalu muncul kecurigaan, ketakutan, dan seterusnya. Jangan-jangan ini memang diorkestrasi gitu ya. Jangan-jangan memang ada orang yang punya niat jahat untuk menimbulkan ketakutan dan seterusnya. Sementara di sisi lain masyarakat yang tadi itu sangat khawatir, kemudian histeris, kemudian melihat segala sesuatu yang dianggap sebelum ada isu ini biasa saja orang lewat, biasa saja pemulung membawa karung misalnya, atau membawa gerobak misalnya. Tapi begitu ada histeria ini, kemudian orang bisa naik level curiganya sangat tinggi, dan kemudian terjadi kejadian-kejadian main hakim sendiri, dipukuli, bahkan tadi contoh yang disebutkan tragis sekali, dibakar gitu. Nah, nanti siapa yang bertanggung jawab kalau ada kejadian-kejadian itu? Sekali lagi kita mendorong ya, CNN Indonesia mendorong supaya cepat kepolisian mengambil inisiatif untuk meredakan ini dengan apa yang mereka tahu tentang ini, apa yang harus kita lakukan, informasi seperti apa yang bisa memberikan rasa tenang, dan apa sebenarnya yang terjadi dengan isu-isu semacam ini. Mas Bambang, tanggapannya seperti apa? Apakah memang dilihat atau diduga ada upaya untuk memelihara kekhawatiran ini, dan juga menurut Mas Bambang, apakah respon kepolisian ini masih kurang cepat? Karena kan sudah terjadi beberapa bulan terakhir intensitasnya terus meningkat. Ya, saya kira jelas kelihatan upaya polisi belum cukup ya, karena masih beredar. Dan saya kira juga mungkin polisi bisa bekerja sama dengan Dewan Pers ya, supaya membantu juga Dewan Pers ini menyampaikan pada para wartawan agar waspada, tapi jangan terjebak dalam paranoia dan histeria massa ya. Karena justru di sini
tugas wartawan itu seperti vaksin pencegah pandemi paranoia ini. Ya, kalau dia menjalankan sesuai kode etiknya, kode etik jurnalistik, dia akan pemberitaannya akan menjadi vaksin yang ampuh ya. Tapi kalau dia melanggar kode etik hanya ingin mendapatkan hit atau clickbait, wah ini berbahaya sekali ya. Jadi memang tidak terbatas hanya polisi, kita semua harus turut membenahilah masalah ini. Baik, peran tetap kita waspada terhadap upaya penculikan, tapi tetap kritis baik. untuk mendengar laporan-laporan yang kita terima dan mendalaminya, bahkan kalau bisa menginvestigasi supaya jelas itu sampai tuntas. Ini beneran atau histeria massa aja. Baik, peran kita memang sangat penting dalam bisa menurunkan kasus ini dan juga menurunkan angka hoax yang tersebar di masyarakat, dan juga kita akan nanti bagaimana respon dari pihak kepolisian terkait kasus penculikan anak dan juga maraknya hoax ini. Namun satu pekan terakhir bukan hanya kasus penculikan anak yang marak, Mbak Desaf dan juga Mas Bambang, ada mengenai kelangkaan minyak kita yang juga cukup kisruh nih di publik dan juga bahkan di kementerian-kementerian. Kita akan bahas ini lebih dalam pemirsa, namun saya harus jeda terlebih dahulu saat ini. Kita akan bahas nanti bersama Mbak Desaf dan juga Mas Bambang. Usai jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.